Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ayu Marisma, NPM 197366028 dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri semester 4. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil proyek usaha mandiri yang berjudul Prospek Cemerlang Sabun Natural Berbasis Kopi atau bisa disebut Tramik sebagai peluang usaha sehat dan modern. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang produk yang kami miliki, yaitu tentang sabun natural chemical atau bisa disebut dengan Tramik. Merupakan sabun mandi berbasis kopi yang mengandung olive oil dan coconut oil yang baik untuk kesehatan kulit. Sabun mandi ini diproses dengan cara pencampuran minyak, pencampuran soda api dan aquades, pencampuran fragrance oil, pencampuran mica powder sebagai pewarna kosmetik, serta pemadatan. Nah, untuk tujuan dilaksanakan proyek usaha mandiri ini yaitu untuk mengetahui aspek dan peluang bisnis sabun mandi natural dengan merek dagang Tramika. Berdasarkan perhitungan awal, bisnis ini menggandeng keuntungan sebesar 63% dari biaya produksi. Latar belakang produk yang sering digunakan dalam proses pembersihan diri yaitu seperti body wash, body bar, shower gel, body foam. Dan perlu kita ketahui bahwa produk tersebut selama tidak terdapat kata soap, maka termasuk ke dalam jenis sabun karena standar nasional Indonesia mendefinisikan sabun sebagai sediaan pembersih kulit yang dibuat melalui proses saponifikasi, yaitu pencampuran asam lemak dengan larutan alkali. Produk pembersih badan yang sering dijual di pasaran bukan merupakan hasil dari saponifikasi, jadi tidak dapat disebut sabun. Sabun hasil saponifikasi cukup banyak dijual di pasaran dan biasanya lebih dikenal dengan nama homemade soap atau handmade soap. Sabun merupakan produk yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia perlu membersihkan diri. Ada dua jenis sabun, yaitu sabun padat dan sabun cair. Walaupun sabun cair sudah banyak dipasarkan, namun sabun padat tetap dipilih karena lebih ekonomis penggunaannya dibandingkan dengan sabun cair. Jika aditif dari bahan alami ditambahkan ke dalam formula, sabun akan memiliki nilai tambah menggunakan bahan-bahan alami dengan kandungan nutrisi yang tinggi untuk kulit seperti vitamin E, prebiotik, asam laurat, dan lain-lain. Nilai tambah yang diharapkan adalah meningkatkan kesehatan kulit tanpa menyebabkan iritasi pada kulit. Tanaman yang dapat digunakan dalam pembuatan handmade soap salah satunya yaitu kopi. Kopi sendiri memiliki aroma yang sangat khas dan cukup kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai aroma terapi yang dapat memberikan efek-efek rileks pada otak. Sabun merupakan Di Lampung, kopi sendiri merupakan komoditas yang sangat cukup besar untuk memanfaatkan kopi dengan sebaik mungkin. Pada teknologi yang sudah cukup maju ini, seharusnya kopi dapat dimanfaatkan semakin lama mungkin. Tidak hanya dijadikan sebagai produk pangan, tetapi kali ini kopi dimanfaatkan untuk pembuatan produk yang lebih inovatif, yaitu dijadikan sebagai bahan pembuatan sabun. Pemanfaatan kopi sebagai produk non-pangan masih belum begitu dikenal, maka dari itu inovasi pembuatan sabun kopi ini sangat menguntungkan bagi pemanfaatan kopi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui ekstrak kopi yang akan digunakan untuk pembuatan sabun padat, menemukan sabun padat dengan penambahan ekstrak kopi, dan mendapatkan formula terbaik dari variasi ekstrak kopi dalam pembuatan sabun padat. Untuk manfaatnya, memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan inovasi tentang formula dari sabun berbasis kopi dan memanfaatkan kopi sebagai salah satu bahan baku sabun sehat yang terdapat dalam jumlah besar di Indonesia, serta memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan tidak menyebabkan iritasi. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, aspek manajemen. Manajemen sangat berguna untuk memaksimalkan upaya dengan sumber daya yang minim tetapi menghasilkan hasil yang tinggi. Aspek manajemen membantu kita dalam proses perencanaan di mana untuk mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi ke depannya, dan juga untuk mengembangkan pengolahan rencana kerja. Proses pengorganisasian untuk mengorganisasikan kegiatan yang dilakukan. Proses pelaksanaan berguna untuk memberikan pengarahan dalam melaksanakan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana.
Proses pengendalian untuk mengendalikan atau mengawasi kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan berjalan dengan lancar. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang telah dibagi menjadi 4 yaitu fungsi manajemen yang pertama yaitu sebagai perencanaan atau planning adalah proses untuk menentukan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan dan merupakan proses pengambilan keputusan dasar untuk tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing merupakan pembagian tugas yang akan dikerjakan dan penentu serta peneliti kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penugasan setiap kegiatan kepada kelompok-kelompok yang telah ditentukan sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang selanjutnya, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan proses yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Artinya, karyawan telah ditetapkan pada masing-masing bagian mereka harus benar-benar menjalankan tugas pokok yang sudah ditetapkan. Pengawasan atau controlling merupakan alat untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi terhadap kegiatan usaha yang dikerjakan secara teratur dan memenuhi semua target yang telah diberikan dan direncanakan bersama. Perlu dilakukan tindakan perbaikan agar kesalahan tidak terjadi secara terus-menerus. Cynthia Vita akan melanjutkan tentang aspek produksi. Poin pertama yaitu klasifikasi tanaman kopi. Klasifikasi dari tanaman ini yaitu kingdom rantai, subkingdom Trachyobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, order Rubiales, famili Rubiaceae, genus Coffea, spesies Coffea sp, Coffea arabicae, Coffea sanefora, Coffea liberica, Coffea excels. Tanaman kopi ini merupakan sebuah komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditi yang lain. Khususnya di daerah Lampung ini sendiri, komoditi kopi cukup besar dan bernilai ekonomis yang tinggi. Poin kedua yaitu pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Berdasarkan peraturan Bahan Pengawas Obat dan Makanan nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik meliputi yaitu pertama pendahuluan. Pada tahap ini melakukan pengendalian dan pemantauan menyeluruh dan memastikan produk yang dihasilkan bermutu tinggi dan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ketentuan umumnya meliputi bahan awal, bahan baku, bahan pengemas, batch, dokumentasi, kalibrasi, karantina, nomor batch, diluluskan atau diedarkan, pembuatannya, pengawasan selama proses, pengawasan mutu, pengemasan, pengolahan, ditolak atau tidak boleh olah dan didistribusikan. Lalu kosmetika, produksi, produk antara produk asli, produk kembalian, produk ruahan, sanitasi, spesifikasi bahan, tanggal pembuatan. Lalu personalia, personil atau tenaga kerja yang diperlukan harus cukup, tidak kurang ataupun lebih. Para pekerja harus memiliki pengetahuan yang sesuai, mempunyai pengalaman, keterampilan, dan juga kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lalu ada bangunan dan fasilitas. Bangunan pabrik harus mengikuti ketentuan yang sudah dibuat agar memudahkan proses produksi dan memastikan bangunannya aman. Begitu pula dengan fasilitas yang diberikan harus sesuai untuk menjamin pekerja yang prima dan juga menghasilkan produk dengan kualitas. Yaitu peralatan produksi yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan harus mudah untuk pembersihan atau sanitasi. Peralatan yang digunakan tidak boleh menyerap bahan dan juga tahan terhadap ledakan. Peralatan produksi harus ditempatkan di tempat yang aman untuk menghindari kerusakan. Lalu selanjutnya ada sanitasi dan hygiene. Proses ini sangat penting dilakukan untuk menghindari kontaminasi pada peralatan, produk, bahkan pada tenaga kerja. Proses sanitasi seharusnya dilakukan sebelum dan sesudah proses produksi agar tetap menjaga kualitas produknya. Untuk poin selanjutnya yaitu klasifikasi produk. Produk kami yaitu sabun batang. Sabun padat merupakan salah satu produk turunan dari minyak. Sabun merupakan senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani berbentuk padat, lunak atau cair, dan berbusa.
sabun dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah. Sabun padat dari kopi ini merupakan salah satu produk kecantikan yang dapat digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit yang sudah mati, sehingga kulit tampak bersih dan bercahaya kembali. Kandungan kopi pada sabun ini sangatlah bermanfaat untuk mengatasi peradangan pada kulit. Sabun yang berkualitas juga dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan. Sabun mandi biasanya dibuat dengan campuran lemak ataupun minyak. Formulasi sabun ini menggunakan bahan baku kopi yang mengandung asam buah dan asam organik, lemak alkaloid, mineral, potasium, magnesium, serta besi yang sangat berguna bagi kecantikan. Lalu selanjutnya ada aspek pemasaran. Menurut Philip Kotler, aspek pemasaran adalah salah satu fungsi pemasaran yang menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai pertumbuhan laba penjualan pada tingkat bauran pemasaran. Tingkat kombinasi tersebut meliputi produk, harga, lokasi, dan promosi. Lalu selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek ini digunakan untuk menilai keuangan perusahaan atau status keuangan secara keseluruhan. Aspek-aspek yang diperhitungkan yang pertama yaitu payback period. Sebuah metode ini digunakan untuk mengevaluasi laba atau investasi suatu proyek. Yang kedua yaitu tingkat pengembalian rata-rata, yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara nilai rata-rata bunga dan rata-rata pengembalian sebelum nilai rata-rata investasi dan pajak. Yang ketiga, ada nilai sekarang. Penilaian ditentukan dengan membandingkan PV investasi dan PV kas bersih selama periode investasi. Yang keempat, ada tingkat pengembalian internal, digunakan untuk mengukur pengembalian hasil internal. Yang kelima ada indeks profitabilitas. Hal ini tuh mengacu pada rasio aktif jumlah nilai sekarang dari laba bersih yang diperoleh selama periode investasi dan total nilai penerbitan. Lalu yang keenam, titik impas atau BEP. Ini disebut pengembalian investasi, yang berarti kondisi bagi perusahaan atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Aspek ini sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan, untuk mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dihasilkan, dan membandingkannya dengan pendapatan, pengeluaran, biaya modal, dan ketersediaan dana. Dan bisa untuk mempertimbangkan apakah bisnis tersebut bisa berkembang atau harus berhenti. Menggunakan input untuk menghasilkan output dalam suatu proses. Untuk selanjutnya yaitu analisis pendapatan operasional. Pendapatan operasional ini sendiri yaitu hasil yang dihitung dengan mengalikan harga produk dengan harga jual dan jumlah produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha. Jumlah pendapatan dihitung dengan mengalikan jumlah output yang dihasilkan dengan seharga output tersebut, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut. TR yaitu total revenue, total penerimaan, P disebut price atau harga, Q quality atau kuantitas. Metode pelaksanaan, tempat dan waktu pelaksanaan. Proyek usaha mandiri berjudul Prospek Cemerlang Sabun Natural berbasis kopi Tramika sebagai peluang usaha sehat dan modern berlokasi di rumah atau industri rumahan. Pembuatan dan produksi sabun mandi natural ini dilaksanakan di Perum Polri Haji Mena, Blok C3, Natar, Lampung Selatan. Kegiatan proyek usaha mandiri ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021. Aspek perencanaan. Perencanaan disusun untuk menentukan target dari perjalanan usaha sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perencanaan proyek usaha mandiri yang dilakukan berdasarkan fungsi manajemen pada masing-masing aspek yaitu aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek finansial. Aspek manajemen pada proyek
usaha mandiri sabun natural Tramika terdiri atas beberapa fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu merupakan tahap awal dalam pembuatan suatu usaha. Unsur-unsurnya yang pertama ada manusia, unsur manajemen tenaga kerja untuk meliputi direktur yang bertugas sebagai mengatur jalannya sebuah usaha. Selain itu, direktur juga berperan untuk membagi tugas kepada masing-masing manajer sesuai bidangnya masing-masing dan memberikan teguran atau sanksi kepada anggota yang kurang disiplin. Yang kedua ada uang. Modal yang diinvestasikan per orang sebesar Rp185.000 sehingga total investasi sebesar Rp741.000. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya tetap, biaya baku, biaya bahan baku, dan biaya tambahan lainnya. Yang ketiga ada bahan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun Tramika adalah minyak zaitun, minyak sawit, minyak kelapa, NaOH, mica powder, dan kopi bubuk. Yang keempat ada mesin. Mesin yang diperlukan dalam usaha Tramika yaitu hand blender, cetakan sabun, pisau, baskom, gunting, kompor, spatula, pipet tetes, termometer, dan timbangan digital. Yang kelima ada metode. Metode yang digunakan dalam proses produksi adalah dengan menggunakan metode pembuatan sabun mandi batang yang baik dalam pembuatan Tramika. Yang keenam, ada pasar. Segmentasi pasar produk Tramika adalah perempuan maupun laki-laki dengan kisaran umur mulai dari anak usia 7 tahun. Target pasar yang ingin dituju adalah lingkungan Politeknik Negeri Lampung, baik kalangan mahasiswa, dosen, maupun masyarakat sekitar yang akan diperluas se-Indonesia dengan bantuan online. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk melakukan pembagian kerja guna memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi proyek usaha mandiri sabun Tramika adalah yang pertama ada Direktur Rizky Ayu Marisma, Manajemen Produksi Sekar Ayu Anindiarani, Manajer Pemasaran Niken Kristiani, Manajer Keuangan Cindy Avita. Tugas dan tanggung jawab dari direktur adalah mengawasi kinerja anggota dan memberi teguran jika terdapat anggota yang kurang disiplin, melakukan koordinasi kepada anggota, membuat perencanaan, mengambil keputusan, mengevaluasi hasil kerja. Lalu tugas dan tanggung jawab manajer produksi adalah membuat perencanaan produksi, menentukan standar kontrol kualitas, mengatur dan mengawasi keberlangsungan kegiatan produksi, melaksanakan kegiatan produksi, membantu tugas direktur, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Lalu tugas dan tanggung jawab manajer pemasaran adalah melakukan survei pasar dan membuat kuesioner mengenai permintaan konsumen terhadap produk, menentukan strategi pemasaran produk, membuat rencana penjualan, melakukan pemasaran produk, membantu tugas direktur, manajer produksi, dan manajer keuangan. Lalu yang terakhir, tugas dan tanggung jawab manajer keuangan adalah mengatur seluruh administrasi dalam proyek usaha mandiri. Yang kedua, membuat laporan keuangan, membantu tugas direktur, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Selanjutnya ada pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat yaitu pemilihan lokasi produksi, penentuan jumlah produksi, perencanaan pemasaran, dan pengendalian serta pengawasan produksi. Hal ini dilakukan agar kegiatan proyek mandiri dilakukan dengan baik. Selanjutnya ada pengawasan. Kegiatan pengawasan atau pengendalian dilakukan agar kegiatan proyek mandiri dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah apabila terjadi keterlambatan
dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek usaha mandiri, maka hal yang akan dilakukan adalah mengkoordinasi dan merencanakan kembali dengan anggota untuk menjalankan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya ada aspek produksi. Prosedur pembuatan sabun natural Tramika adalah yang pertama, persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku berupa bunga zaitun 150 ml, minyak sawit 200 ml, minyak kelapa 150 ml, NaOH 75 gram, mica powder 1 sendok teh, dan kopi bubuk 3 sendok makan. Yang kedua, pencampuran bahan baku. Soda api dan air dicampurkan. Soda api dicampurkan ke dalam air distilasi secara perlahan dan sesekali diaduk menggunakan sendok. Pada tahap ini diwajibkan di ruangan terbuka menggunakan masker, kacamata, dan sarung tangan sebagai SOP untuk melindungi diri agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Lalu campurkan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak sawit. Lalu hangatkan hingga suhu mencapai 40 derajat Celcius dan diukur dengan termometer. Lalu, pekentalan bahan baku. Setelah larutan NaOH dan campuran minyak sama-sama mencapai suhu 40 derajat Celcius, maka keduanya boleh dicampurkan dengan menggunakan hand blender. Lalu pewarnaan dan penambahan bubuk kopi. Setelah mengental, campurkan bubuk kopi dan mica powder lalu aduk menggunakan spatula. Lalu ada pencetakan. Tuangkan ke dalam cetakan secara perlahan lalu tunggu hingga 24 jam. Yang terakhir ada pemotongan. Setelah pemotongan, sabun cukup kuat untuk dipotong dan keluarkan sabun dari cetakan. Butuh 3 minggu untuk sabun siap diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayon Indiarani dengan NPM 197360030. Saya adalah anggota dari proyek usaha mandiri Tramika. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode pelaksanaan pada poin kelima, yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran pada produk Tramika ini cukup luas karena segmentasi pasarnya mencakup kalangan umur yang besar, seperti dapat digunakan oleh anak-anak usia 7 tahun hingga dewasa usia 50 tahun ke atas. Untuk target pasarnya sendiri, Tramika akan menjualkan produknya mulai dari lingkungan Politeknik Negeri Lampung, yaitu khususnya bagi mahasiswa, mahasiswi, dosen, karyawan, maupun masyarakat di sekitar. Lalu juga kami akan memperluas pasar menggunakan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sehingga produk kami dapat menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pemasaran Tramika terbagi menjadi 4, yaitu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk produknya sendiri, kami akan mengemasnya secara baik menggunakan kertas pelindung agar sabun tetap terlindungi dan juga akan dimasukkan ke dalam box kardus dan terlabeli sehingga produk aman. Lalu produk kami ini berwarna coklat karena bahan utamanya sendiri adalah bubuk kopi murni. Untuk harga, 1 bar sabun akan kami jual senilai Rp10.000, sehingga produk masih di dalam range harga yang terjangkau. Apalagi produk yang kami jual ini bersifat natural dan insya Allah sehat dan aman untuk digunakan. Untuk tempat penjualan, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kami akan menggunakan marketplace agar Tramika dapat terjual luas. Lalu untuk promosi, sebagai generasi milenial, kami akan memanfaatkan media sosial secara maksimal dan juga kami akan memberikan tester kepada teman-teman dan juga dosen-dosen di Politeknik Negeri Lampung agar calon pembeli ini dapat merasakan sendiri aromanya dan juga natural produk kami.
Selanjutnya akan dibahas aspek keuangan. Aspek keuangan pada proses produksi Tramika ada aspek biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lainnya. Untuk biaya tetap adalah barang-barang yang tidak habis dipakai, seperti kompor, hand blender, cetakan, timbangan digital, pipet tetes, baskom, spatula, pisau, dan juga gunting. Lalu untuk biaya variabel adalah biaya yang habis dipakai. Kami menghitungnya di sini untuk 10 kali pemakaian, yaitu 10 kali produksi. Bahan utamanya adalah minyak kelapa, minyak zaitun, minyak sawit, soda api atau NaOH, air distilasi, kopi bubuk, mica powder. Mica powder itu adalah pewarna, dan juga akan ada hiasan berupa sedotan. Untuk biaya tambahan lainnya ada sewa tempat, gaji karyawan, listrik, gas, dan juga kemasan. Baik, selanjutnya ada nilai pokok yang dapat dilihat di samping. Ada modal awal sebanyak 741.000, lalu total pengeluaran untuk 120 bar sabun, di mana 120 bar sabun ini diproduksi 10 kali, jadi 1 kali produksi menghasilkan 12 bar sabun. Total pengeluarannya 396.000, total pemasukannya 1.200.000, lalu keuntungannya 804.000, harga jual per 1 bar sabun 10.000, harga modalnya 3.300. Jadi persentase keuntungan kami adalah 67%, di mana itu cukup tinggi. Untuk jadwal pelaksanaannya dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, ya mencakup kegiatan persiapan alat dan bahan, percobaan, produksi, promosi dan pemasaran, lalu di bulan Desember akan ada pelaporan hasil. Bisa dilihat ada logo produk kami dan juga contoh produk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.